bukan hanya paduan suara yang dapat dilakukan dalam formasi grup. Ternyata musik juga dapat dimainkan dengan formasi grup juga loh. Namanya yaitu musik ensemble. Bagaimana itu musik ensemble? Simak video ini sampai selesai ya. Kata ensemble berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti rombongan musik. Serta pengertian dari musik ensemble ini yaitu penampilan musik yang terdiri dari berbagai macam alat musik yang mengandung unsur ritmis, melodis, dan juga harmonis. Musik ensemble ini juga bisa diartikan sebagai rombongan musik. Kunci keberhasilan dari musik ensemble ini terletak pada setiap pemain-pemainnya yang memiliki kekompakan dan juga kerjasama yang baik, serta adanya kedisiplinan dan juga kemampuan dalam membaca notasi dengan baik. Jika hal-hal ini tidak mampu dikuasai, maka musik ensemble tidak akan mengeluarkan melodi yang indah dan juga nyaman untuk didengar. Musik ensemble dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu musik ensemble sejenis dan juga musik ensemble campuran. Lalu apa bedanya? Musik ensemble sejenis merupakan pertunjukan musik yang hanya terdiri dari satu alat musik saja. Contohnya seperti hanya akan memainkan gitar atau hanya akan memainkan biola. Kemudian jenis alat musik yang kedua yaitu musik ensemble campuran. Musik ensemble ini terdiri dari beragam jenis alat musik di dalamnya. Contohnya seperti gamelan. Musik gamelan di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing seperti pada warna suaranya. Karena hal ini gamelan memiliki tambahan alat musik di setiap daerahnya. Contohnya seperti di daerah Sunda, gamelan akan lebih terlihat mendayu-dayu karena memiliki tambahan alat musik berupa seruling. Berikut ini merupakan macam-macam alat musik gamelan. Yang pertama yaitu ada kendang. Kendang adalah alat musik dalam gamelan Jawa yang salah satu fungsi utamanya yaitu mengatur irama. Alat musik ini dibunyikan dengan tangan tanpa bantuan alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut dengan ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kembar. Macam alat musik yang kedua yaitu bonang. Bonang berupa satu set 10-14 gong kecil berposisi horizontal yang disusun dalam dua deret. Diletakkan di atas tali yang direntang pada bingkai kayu. Pemain duduk di tengah-tengah pada sisi deret gong beroktav rendah, memegang tabuh berbentuk bulat panjang di setiap tangan. Ada 3 macam bonang yang dibedakan menurut ukurannya, wilayah oktav, dan fungsinya. Dalam musik ensemble tentunya, yaitu yang pertama bonang barung, bonang panembung, dan yang terakhir yaitu bonang penerus. Musik gamelan yang ketiga yaitu saron. Saron merupakan istilah umum untuk alat musik yang berbentuk bilah dengan 6 atau 7 bilah, atau 1 oktav dan 1 nada, yang ditumpangkan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonator. Alat musik ini ditabuh dengan tabuh yang dibentuk dari sebuah kayu atau tanduk. Menurut ukuran dan fungsinya, terdapat 3 jenis saron, yaitu demung, barung, dan saron penerus atau yang biasa disebut dengan peking. Jenis gamelan yang selanjutnya yaitu kenong. Kenong merupakan satu set alat musik jenis gong berposisi horizontal. Ditumpangkan pada tali yang ditegangkan pada bingkai kayu. Dalam memberi batasan struktur suatu gending, kenong adalah alat musik kedua yang paling penting setelah gong. Selain berfungsi menggarisbawahi struktur gending, nada-nada kenong juga berhubungan dengan lagu gending. Ia bisa memainkan nada yang sama dengan nada balungan. Ia juga dapat mendahului nada balungan berikutnya untuk menuntun alun lagu gending. Ia dapat memainkan nada berjarak 1 kempiung dengan nada balungan
untuk mendukung rasa patet. Selanjutnya yaitu ada Slenthem. Menurut modelnya, Slenthem termasuk keluarga gender. Kadang-kadang ia dinamakan gender panembung, akan tetapi Slenthem mempunyai bilah sebanyak bilah saron. Ia beroktav paling rendah dalam kelompok instrumen saron, seperti demung dan saron barung. Slenthem memainkan lagu balungan dalam wilayahnya yang terbatas. Gamelan yang selanjutnya yaitu ada gender. Gender merupakan alat musik yang terdiri dari bilah-bilah metal yang ditegangkan dengan tali di atas bumbung-bumbung resonator. Gender dimainkan dengan tabuh berbentuk bulat atau dilingkari lapisan kain dengan tangkai pendek. Sesuai dengan fungsi lagu, wilayah nada, dan ukurannya, ada dua macam gender, yaitu gender barung dan gender penerus. Alat musik yang selanjutnya yaitu gong. Gong merupakan alat musik yang menirukan bunyinya. Kata gong khususnya menunjukkan pada gong gantung yang berposisi vertikal, berukuran besar atau sedang, ditabuh di tengah-tengah bundarannya atau pencu. Dengan tabuh bundar berlapis kain, gong menandai permulaan dan akhiran gending dan memberi rasa keseimbangan setelah berlalunya kalimat lagu gending yang panjang. Gong sangat penting untuk menandai berakhirnya saman kelompok dasar lagu, sehingga kelompok itu sendiri atau yaitu kalimat lagu di antara dua tabuhan gong dinamakan dengan gongan. Ada dua macam gong, yaitu gong ageng atau gong besar dan gong suwukan atau gong siem yang berukuran sedang. Alat musik gamelan yang selanjutnya yaitu ada kempul. Kempul merupakan salah satu perangkat gamelan Jawa yang cara penggunaannya dipukul atau ditabuh. Alat musik ini biasanya digantung seperti alat musik gong pada umumnya. Kempul dalam alat musik gamelan jumlahnya tergantung jenis pertunjukan sehingga jumlahnya tidak pasti. Kempul bentuknya seperti gong yang kecil, permukaannya rata, dan ada beberapa bagian yang menonjol. Diameter umumnya sekitar 45 cm. Kempul menghasilkan suara yang lebih tinggi dibandingkan gong. Kempul yang ukurannya lebih kecil, bunyi yang dihasilkan akan lebih tinggi lagi. Jenis gamelan yang selanjutnya yaitu ketuk. Ketuk merupakan perangkat gamelan yang dipukul atau ditabuh. Berbeda dengan gong yang digantung, ketuk ditempatkan pada tempat yang fungsinya seperti ayunan. Jadi, cara menempatkan atau meletakkannya hampir sama seperti kenong atau bonang dan kempiang. Ketuk bentuknya hampir sama seperti kempiang. Alat musik yang selanjutnya yaitu kempiang. Kempiang juga merupakan perangkat gamelan Jawa yang cara memainkannya dengan cara dipukul atau ditabuh. Sama seperti ketuk, kempiang diletakkan pada tempat yang fungsinya seperti ayunan. Jadi, cara meletakkannya hampir sama seperti kenong, bonang, dan ketuk. Kempiang bentuknya hampir sama seperti ketuk. Alat musik gamelan yang terakhir yaitu gambang. Gambang merupakan alat musik yang dibuat dari bilah-bilah kayu yang dibingkai pada gerobokan yang juga berfungsi sebagai resonator. Berbilah 17 sampai 20 bilah, wilayah gambang mencakup 2 oktav atau lebih. Gambang dimainkan dengan tabuh berbentuk bundar dengan tangkai panjang yang biasanya terbuat dari tanduk atau sungu. Kebanyakan gambang memainkan gembyangan atau oktav dalam gaya pola-pola lagu dengan ketukan acek.
Gambang juga dapat memainkan beberapa macam ornamentasi lagu dan ritme, seperti permainan dua nada dipisah oleh dua bilah atau permainan dua nada dipisah oleh 6 bilah, dan pola lagu dengan ritme-ritme sinkopasi. Nah, itu tadi merupakan 11 contoh musik gamelan yang ada di Indonesia. Sebagai seorang pelajar, kita harus mampu untuk melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita, salah satunya yaitu musik gamelan. Hal ini dimaksudkan agar musik gamelan tetap lestari, begitu juga dengan alat musik tradisional lainnya. Dengan adanya ini juga diharapkan kebinekaan dapat terus terjaga. Thank you.